Halo guys, bertemu lagi dengan saya King Permadi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang indera pengecap atau yang biasa disebut dengan lidah. Jika video ini dirasa bermanfaat, tekan subscribe, lalu aktifkan lonceng di sebelah sini. Kalau video ini Anda sukai, tekan like. Kalau tidak Anda sukai, tekan dislike. Jika ada pertanyaan, tanyalah di kolom komentar. Tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke dalam video. Oke, indera pengecap atau lidah adalah organ yang secara dominan tersusun oleh otot dan juga dilapisi oleh mukosa. Apa sih mukosa? Mukosa adalah jaringan yang berwarna merah muda. Lidah terdiri menjadi dua bagian. Yang pertama ada bagian posterior. Nah, posterior ini bagian sepertiga lidah. Dari ujung sini sampai ujung sini, sampai di sini. Terus yang kedua ada bagian anterior. Nah, bagian anterior ini yang di sini, 2/3 dari lidah. Jadi dari sini hingga sini, hingga ujung. Nah, bagian anterior ini terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu ada bagian badan lidah dan ujung lidah. Ada juga lipatan di bagian tengah yang bernama median lingual. Median lingual sulcus. Nah, ini nih bagian tengah. Median lingual sulcus. Nah, setelah itu ada juga yang dinamakan papila. Nah, ini nih. Kalau kelihatan ya, di bagian lidah kan ada geronjolan-geronjolan gitu. Nah, ya, yang geronjolan-geronjolan itu disebut papila. Papila terdapat suatu struktur bernama taste bud atau kuncup rasa. Nah, kuncup rasa ini digunakan untuk bisa merasakan rasa pahit, manis, asin, asam, dan gurih. Nah, oke, kita lanjut ke papila. Papila adalah tonjolan di lidah yang membuat lidah memiliki tekstur kasar. Fungsinya adalah meningkatkan luas area lidah, meningkatkan area kontak, serta gesekan antara lidah dan molekul makanan. Papila dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu papila filiformis, papila fungiformis, papila foliata, dan papila circumvallata. Nah, papila filiformis yang pertama ada papila filiformis. Papila filiformis merupakan jenis papila tipis dan seperti benang yang banyak ditemukan di lidah. Namun, tidak mengandung taste bud. Papila ini berkontribusi dalam memberikan tekstur kasar di lidah. Yang kedua ada papila fungiformis, merupakan papila yang memiliki bentuk seperti jamur. Pada manusia umumnya berwarna merah lebih terang. Ditemukan di anterior lidah, terutama ujung lidah, dan memiliki taste bud yang terletak di celah papila. Yang ketiga ada papila foliata, merupakan papila yang memiliki bentuk seperti daun, ditemukan di kedua sisi lidah, dan taste bud terletak di kedua sisi papila. Jadi taste budnya itu terletak di kedua sisinya. Yang keempat ada papila circumvallata, yang formasinya itu membentuk huruf V. Nah, huruf V pada lidah nih, V gini. Kalau tidak kelihatan jelas nanti saya tampilkan gambarnya. Nah, lokasi taste budnya itu terletak di sepanjang sisi papila. Oke, sekarang kita lanjut ke peranan taste bud. Peranan taste bud yaitu sebagai reseptor pengecapan yang mengandung 50 hingga 100 sel epitel reseptor untuk setiap kuncup pengecapnya. Dan setiap kuncup pengecapnya terdiri atas
Yang pertama ada pori pengecap, sebagai pori masuk molekul makanan. Yang kedua ada mikrofili atau rambut sel gustatori, yang berperan untuk mengikat kimia makanan. Yang ketiga ada sel gustatori, yang punya kemoreseptor untuk mengenali stimulus kimia. Yang keempat, ada sel pendukung. Untuk mendukung sel gustatori, diantaranya untuk menginaktivasi neurotransmitter berlebih yang dilepaskan oleh sel gustatori. Yang kelima ada sel basal, yang fungsinya untuk menggantikan sel gustatori yang rusak. Yang keenam ada syaraf afferent, yang membawa impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat.